Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul lagi dalam halaqah al-usrah kita yang banyak kalinya setelah minggu lalu libur. Kenapa minggu lalu kita nggak halaqah? Karena nggak pernah rokok. Bukan, karena ada yang ngomong sama Depa. Terus liburan, kita juga liburan ke Ponorogo. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk liburan dan berkumpul sama keluarga kita, ya kan? Silaturahim. Nah, tapi kita harus melanjutkan menuntut ilmunya, ya. Di sela-sela liburan tetap harus lanjut menuntut ilmu. Oke, insya Allah kita mulai halaqah kita pada sore hari ini dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya apa Mas Afik? Bacaan surat dari Afik Al-Una. Hari ini Afik mau baca surat apa? At-Takatsur tadi katanya. Ya. Bismillah dulu. Kurang kenceng nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha aynal yaqin, thumma latus'alunna yawmaidin 'anil na'im. Gue bacakan dulu artinya ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Sekali-kali tidak, jangan melakukan itu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Sekali-kali tidak, jangan melakukan itu, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu tidak akan melakukannya. Pasti kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Apa menurut Afik maksudnya dari surat Al-Kautsar? At-Takatsur. Surga dan neraka. Kalau Afik dibilang begini, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, itu maksudnya apa? Coba tanya. Ayo maksudnya apa? Jadi ini kadang-kadang orang itu disuruh yang baik-baik nggak dilakukan karena dia terlalu sibuk sama hal-hal yang nggak bagus gitu. Jadi itulah yang diceritakan ayat itu. Jadi orang itu kan disuruh memikirkan di akhir kayak apa, dia malah mikirin dunia, terus kebanyakan mikirin dunia, akhiratnya lupa. Nah, jadi makanya ayatnya bilang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia kebiasaan lupa sama akhirat, mikirinnya pengen yang seneng-seneng doang di dunia. Keburu telat mau ibadah, keburu telat, keburu meninggal. Kalau udah meninggal terlambat. Terus dia di dunia, misalnya dia udah punya mainan banyak, dia masih mau lagi, nggak ada puas-puasnya. Waktunya sibuk untuk beli mainan, kerjaan, maunya main terus.
udah punya Lego masih minta lagi, nggak ada bersyukurnya. Itu terlalu bermegah-megahan. Terus kalau udah dewasa, dia udah punya uang masih pengen, nggak apa-apa menambah uang, tapi dia kerja terus, dia lupa, nggak mau sholat, dia nggak mau belajar agama, nggak mau Nggak makan. makan, masih makan, tapi dia nggak mau beribadah, dia nggak mau, pokoknya dia pengennya kerja terus. Itu juga bermegah-megahan dalam dunia. Ngerti ya, Fik? Pasti orangnya boros. Afik, gimana kalau duduk di ininya ayah aja, di pangku? Dia kayak submerge into Iya, ini. Nah, itu kayak tak udelnya. Sayang, can I have some of the drink please? Jadi apa yang Afik dapat dari surah Al-Kahfi? Ada orang yang boros. Terboros. Orang yang ya, dan dia lupa sama akhirat, lupa melakukan yang baik. Maunya enak-enak, seneng-seneng doang, tapi nggak berpikir apa yang bagus. Gitu. Padahal dia tahu, gitu. Dia tuh udah tahu ada neraka di sana. Kalau dia nggak berbuat baik, nggak pernah berbuat baik, dia bisa masuk situ. Nah, makanya At-Takatsur itu cerita tentang orang yang lupa, lalai, gitu. Makanya kemudian sebelumnya udah tahu kalau ada neraka, udah dikasih tahu, tapi tetap aja sibuk aja sama yang lain, nggak mikirin yang baik. Dan akhirnya udah terlambat. Dia bukan hanya tahu neraka, dia lihat neraka. Terus Allah tanya, kemarin dikasih yang nikmat sama Allah, kamu kemanain semua? Bersyukur apa enggak? Dan dia kan bilangnya enggak, kan? Dia nggak pernah bersyukur, nggak pernah berbuat baik. Jadi dia tahu yang neraka tadi yang dia lihat, dia bakal masuk ke situ. Kita mau nggak jadi orang kayak gitu? Padahal Allah itu sayang loh sama kita. Kita selalu dikasih peringatan, jangan sampai masuk ke situ. Udah dikasih tahu berkali-kali, malah tetap pengen masuk. Oke, selanjutnya, apa tadi dari itu? Sirah sahabat. Hari ini Ibu mau bercerita kisah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Tapi pernah dengar nggak? Sahabat yang namanya Ka'ab bin Malik? enggak. Belum pernah dengar. Jadi waktu itu kisahnya itu Nabi dan para sahabat itu sudah ada di Madinah. Terus Nabi ini mengajak para sahabat untuk pergi ke Tabuk untuk melawan Bizantium, orang-orang Romawi. Karena katanya Bukannya Muhammad Al-Fatih. ya, Muhammad Al-Fatih juga melawan Romawi, tapi itu kan di tahun 1400. Ini masih jauh sebelum Muhammad Al-Fatih lahir. Jadi sebelum Al-Fatih melawan Romawi, Nabi Muhammad itu sudah pernah melawan Romawi juga. Nah, sebelum di perang Tabuk sudah pernah di perang Mu'tah, ya benar ya, Mu'tah. Di perang Tabuk ini Nabi mendengar katanya orang Romawi ini siap-siap mau menyerang Islam, menyerang orang-orang Islam. Kayak Nabi Muhammad mempersiapkan pasukan untuk pergi ke Tabuk. Tabuk ini jauh sekali dari Madinah. Dan ketika itu panas, musim panas, kekeringan, perjalanannya jauh. Dan yang dilawan ini orang-orang Romawi itu kayak apa ya pasukannya? Sangat canggih ya. Dulu seluruh dunia itu tentara yang paling kuat itu ada dua, Persia dan Romawi. Bizantium. Iya, jadi pasukan yang mau dibawa Nabi ini mau melawan Romawi yang sangat kuat persenjataannya, sangat hebat. Nah, ada banyak
adalah orang-orang yang mereka ini nggak ikut pergi, nggak mau, ada yang nggak mau pergi, tapi ada juga yang nggak pergi tapi ada alasan yang bisa dibenarkan, misalnya sakit atau merawat keluarganya, nah itu ada yang dibenarkan. Tapi banyak juga loh Mas Afif orang-orang yang nggak mau pergi perang. Nah, ketika perang Tabuk nggak jadi perang sih, akhirnya pulang tanpa berperang. Pas sampai di Madinah, Nabi Muhammad sholat sholat di Masjid Nabawi 2 rakaat. Habis itu orang-orang yang nggak pergi berperang tadi menemui Nabi, ngapain? Coba, mau ngapain? Hah? Kan mereka mau minta maaf, mereka mau kasih cari-cari alasan, mereka mau bilang, oh Nabi aku nggak ikut perang karena ini, karena itu. Tapi sebetulnya banyak sekali mereka itu hanya bikin-bikin alasan. Itu disebutnya ngarang tuh, kayak Afif kadang-kadang kan, Pak ngarang. Itu disebut sama Allah mereka orang-orang munafik. Mereka disuruh pergi berperang membela Islam, tapi malah bikin-bikin alasan. Itu orang-orang munafik. Tapi dari orang-orang yang tidak pergi berperang itu ada 3 sahabat yang menemui Nabi. Mereka nggak bikin-bikin alasan, mereka jujur. Mereka minta maaf sama Nabi. Nabi maaf, kami tidak ikut perang, kami ketinggalan pasukan. Jadi dari 3 sahabat ini salah satunya namanya Ka'ab bin Malik. Tahu nggak kenapa mereka ketinggalan pasukan? Karena mereka nggak kelihatan apinya ya, gitu. Karena mereka menunda-nunda terus. Mereka kayak awalnya mau ikut tapi kayak ragu-ragu. Ya bentar deh. Bentar masih begini, bentar masih begitu, bentar. Sebenarnya pengen pergi tapi menunda-nunda terus. Akhirnya beneran ketinggalan pasukan sampai akhirnya nggak ikut pasukan Islam ke Tabuk. Tapi mereka jujur bilang sama Nabi, maaf kami nggak ikut perang karena kami menunda-nunda terus. Nah akhirnya atas perintah Allah, Ka'ab sama 2 orang lainnya, jadi 3 orang ini mereka diboikot, mereka dikucilkan. Tahu nggak diboikot itu kayak apa? Diboikot tuh nggak boleh diajak ngomong, nggak boleh disapa. Jadi orang sahabat-sahabat yang ada di Madinah selama 50 hari itu nggak boleh ngomong sama Ka'ab dan 2 sahabat yang lain sebagai hukuman. Kayak aku refleksi. Kayak Afif di kursi refleksi, ya itu Afif di boykot 5 menit. Cuma 5 menit doang. Ini 50 hari loh Mas Afif. 50 hari itu lama loh. Hampir 2 bulan ya. Iya, Afif 5 menit aja udah bosen kan. Jadi waktu si Ka'ab ini pas pergi dia tetap sholat di masjid, dia pergi ke pasar, tapi sahabat-sahabat nggak ada yang mau ngomong sama dia. Soalnya Nabi yang nyuruh sebagai hukuman karena nggak ikut berperang tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Nah, tapi setelah 50 hari turun ayat Allah yang bilang bahwa taubat mereka diterima. Jadi 3 orang ini taubatnya diterima sama Allah. Akhirnya orang-orang Islam menyambut kembali, akhirnya mau ngobrol lagi sama mereka. Gitu. Nah, jadi menurut Afif yang dilakukan Ka'ab itu nggak ikut. Nabi nyuruh ikut berperang ke Tabuk, tapi dia nggak mau ikut. Itu baik atau tidak? Tidak. Karena apa? Malah menunda-nunda. Nah, si Ka'ab ini sebenarnya dia bukan yang nggak mau perang, dia mau tapi ragu-ragu dan menunda-nunda. Nanti akhirnya tidak terjadi. Ada juga loh. Mungkin bukan ragu-ragu kali ya, gitu. Lebih kepada ya nunda itu. Kalau ragu kan kesannya kayak dia nggak, sebenarnya kayak nggak pengen gitu. Itu pengen, nggak ragu. Bukannya ada elemen ragu juga ya kan? Not that I know of. Lebih ke procrastinator aja. Terus ibu juga tahu ya ada anak kecil, dia itu mau sikat gigi dari subuh, disuruh ibunya mau sikat gigi ya,
katanya oh ya nanti aja pas mandi. Habis itu malah sibuk main keluar sampai siang nggak mandi, sampai sore akhirnya nggak sikat gigi. Siapa ya dia? Gimana ya kira-kira yang perbuatan seperti itu? Mirip ya kayak Kak Abid Malik. Iya, terus tiba-tiba anaknya itu minta biskuit, padahal biskuit cuma boleh untuk yang sudah sikat gigi. Oh gitu, akhirnya dikasih nggak biskuitnya? Enggak. Karena dia nggak sikat. Minta satu aja, minta setengah. Siapa ya anak kecil itu ya? Mirip ya berarti sama Kak Abid Malik ya, menunda-nunda terus ya, disuruh sesuatu yang baik malah menunda-nunda akhirnya nggak dilakukan. Nah tapi setelah itu udah deh cukup nanti ke Sogro. Oh iya, ini juga udah habis. Minggu back to ibu please. Nah setelah melalui hukuman, tapi Kak Abid Malik tuh ada baiknya loh. Apa baiknya waktu kejadian itu? Jujur. Benar, jujur, pintar, jujur, nggak ngarang-ngarang ya, nggak bikin-bikin alasan ya. Tapi kan, Tapi kan nggak bikin alasan. iya, Kak Abid Malik itu bagusnya dia jujur dan dia bertaubat sama Allah. Jadi dia menyadari kesalahannya, menyadari bahwa dia sudah berbuat dosa, sudah berbuat salah. Dia jujur dan bertaubat sampai akhirnya sama Allah dimaafkan, dan Allah sendiri loh yang bilang lewat surat, kalau nggak salah di surat Toha atau Taubah, lupa surat ya itulah, pokoknya di Al-Quran bahwa taubatnya diterima gitu. Jadi walaupun pernah melakukan kesalahan, kalau kita bertaubat dengan sungguh-sungguh minta maaf, insya Allah kesalahan kita juga dimaafkan. Dia materi dari ayah. Belum selesai punya. Oke, sekarang 3 hal yang Afik dapat dari cerita itu. Aku mau jujur. Jujur tentang apa? Jujur. Aku mau Yang kedua apa? minta maaf karena menunda-nunda. Minta maaf. Kenapa suaranya mencicit itu? Yang kenceng. Yang mulai kencang. Habis itu yang ketiga Apa? Kak Abid Malik ikut si refleksi. Nggak boleh ngarang. Ikut si refleksi 50 hari. Di boykot, Di boykot. dikucilkan. Iya, makanya ibu itu ngikut Rasulullah, metodenya Rasulullah. Kan Rasulullah menghukum sahabatnya diboikot kan, kotor. Ibu juga kalau Afif terlalu naughty, ibu boikot. Di kursi refleksi 5 menit, oke? 5 menit, aku bosan 1 menit. Mau 50 hari aja rekap. Atau kita pakai namanya kursi Kaab kok. Oke, kursi Kak. I think that's fun. Oke, dah itu aja ceritanya. Satu lagi refleksinya yang Afik harus pelajari, nggak boleh menunda nun. Jadi kalau Afik Allah kasih hidayah nih, aku mau berbuat baik, nggak usah ditunda, langsung kerjakan saat itu juga. Semakin ditunda, nah di situ si S nanti ada waktu untuk, nah please, that's dirty. Tandanya tangkap. Oke, udah deh. Selanjutnya, Materi dari ayah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hari ini mau membawakan materi yang isinya adalah doa ayah ibu untuk aku. Tahu nggak? Kalau kita memilih nama untuk anak, itu nama itu adalah doa. Nama adalah apa? Doa. Nah, jadi kalau kita
pilih nama itu artinya adalah kita berdoa supaya anak itu jadi seperti apa. Nah, siapa nama kamu? Afif. Apa artinya Afik? Yang paling terdepan. Betul. Jadi artinya, ayah kasih tahu, Afik itu artinya adalah laki-laki yang berada di ufuk. Afik tahu ufuk itu apa? Apa sih? Apa sih? Ufuk itu apa artinya? Nggak tahu. Afik coba sekarang ini, merem. Bayangkan Afik ada di pantai, Afik melihat ke arah pantai. Udah bisa kebayang pantai? Nah, yang paling jauh, Afik bisa lihat laut itu kan ada kayak garis kan, itu paling jauh, bisa lihat situ. Nah, titik terjauh yang bisa Afik lihat itu namanya adalah ufuk. Betul. Itu namanya ufuk. Jadi maksudnya ufuk itu adalah titik terjauh yang manusia bisa lihat. Lebih dari itu manusia nggak bisa lihat. Jadi itu yang paling jauh yang manusia bisa lihat. Afik adalah orang yang ada di situ, paling jauh di depan. Nah, jadi Afif di depan dalam apa? Nah, dalam kebaikan. Nah, jadi cita-citanya ayah ibu, doa ayah ibu untuk Mas Afif adalah supaya Mas Afif selalu jadi yang terdepan dalam kebaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau Allah itu mau mengabulkan doa ayah ibu, tiba-tiba tuh nggak jadi orang yang baik? Biasanya Allah ya nggak seperti itu caranya. Cara Allah itu adalah dikasih jalan. Tahu jalan? Nah, jadi kasih jalannya. Jadi gimana caranya supaya Afif bisa jadi yang paling baik? Itu diajarin. Nah, itu dia. Jadi Allah kasih rezeki ke kita. Ya, Allah kasih rezeki untuk Afif macam-macam. Afif itu dikasih otak supaya Afif bisa belajar. Afif kasih hati supaya bisa beriman. Dikasih topi sebagai hiasan. Sebagai hiasan atau untuk mendengar. Nah, makanya jadi Afif harus pakai matanya juga untuk melihat. Nah, makanya jadi intinya sikap seorang manusia kalau disuruh yang baik itu harus sami'na wa ata'na. Aku dengar, maksudnya dengar disuruh apa? Wa ata'na, yaitu aku dengar dan aku langsung nurut. Nah, sekarang kalau Afif itu masih kecil, nurutnya harus sama siapa? Satu. Sebelum itu nurut sama Allah. Kedua, nurut sama Nah, gimana taunya Allah sama Nabi bilang apa? Gimana cara taunya? Caranya adalah Lewat malaikat. kasih balik. Caranya adalah dengan belajar. Ya, caranya dengan belajar. Nah, gimana caranya belajar? Diajarin. Iya, diajarin sama sebelum oleh guru, Allah. diajari oleh ayah ibu. Iya, diajarin ayah ibu. Habis itu diajarin oleh guru, ya. Jadi ayah ibu dan guru-guru dan orang-orang di sekitar Afif semuanya itu adalah guru untuk Afif. Nah, Afif itu yang pasti harus nurut. Itu adalah ayah ibu dulu, lalu nanti guru. Ya, jadi Afif harus tahu. Ingat, ayah kan udah pernah kasih tahu. Ya, dulu ayah pernah bilang dari sejak Afif dicemarai jingga, gimana caranya supaya amalannya Afif itu diterima oleh Allah. Nah, Ibnu Rajab
ada seorang ulama bilang itu ada dua. Pertama, Afik harus melakukan hal-hal yang good itu sebanyak-banyaknya. Dan caranya biar tahu yang good itu apa, ya belajar. Nurut sama orang dikasih tahu ya, dikasih tahu ayah ibu sama guru-guru harus nurut. Dan yang kedua adalah harus ikhlas. Gitu. Harus apa? Oke, ulang. Ada dua syaratnya biar amalnya akan diterima sama Allah. Satu. Aku harus berbuat yang sebanyak-banyaknya. Iya, yang kedua harus Ikhlas. iya betul. Dan kalau mau berbuat yang baik, ya kalau mau berbuat baik, ingat itu Imam Bukhari itu bilang ala ilmu qabla al-qaul wal amal. Sebelum Afik itu berbuat atau beramal yang baik atau ngomong yang baik, sebelumnya harus tahu, harus ngerti. Makanya harus belajar. Nah, belajar nomor satu, nomor kedua adalah yang Afik pelajari, Afik jalankan, Afik laksanakan apa yang Afik pelajari. Oke, jadi misalnya Afik belajar kalau makan kata Nabi pakai tangan apa? Kanan. Karena yang makan pakai tangan kiri itu siapa? Si S. Tadi ayo Afif makan nuggetnya pakai tangan apa yuk? Kalau sempat pakai tangan kiri kan tadi, nanti ayo. Nah, jadi gimana caranya supaya Afif bisa berada di ufuk? Afif belajar sebanyak-banyaknya, lalu berusaha sebanyak-banyaknya, gitu supaya bisa jadi lebih baik. Nomor satu nurut ayah ibu, nomor dua nurut sama guru, supaya Afif makin belajar. Allah sama nabinya menyuruh apa dan Afif bilang sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku nurut. Nah, insya Allah semakin banyak Afif belajar, semakin banyak Afif itu berbuat baik, Afif akan semakin maju ke depan dalam kebaikan. Karena pada akhirnya hidup itu balapan loh. Fastabiqul khairat. Kita balapan dalam melakukan kebaikan. Gitu, dapat pahala sebanyak-banyaknya untuk Allah supaya kita bisa masuk surga. Dan kita dapat Dapat star. Iya, tocah ini malah ujung-ujungnya banyak bintang-bintang. Sama ini ya jelasin kalau ufuk itu akan bergerak terus. Nah, ya itu penting juga tuh Mas Ari. Karena kalau kita lihat ufuk titik itu lalu dikasih tanda situ. Kalau Afik ke sana bisa nyampe, tapi terus Afik lihat ada ufuk yang lain lagi, gitu. Artinya apa? Ufuknya pindah lagi. Iya, pindah terus, Semakin jauh lagi. iya. Jadi nggak ada yang namanya terlalu baik. Afik selalu bisa tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Jadi nggak ada ceritanya aku udah cukup baik, stop, nggak usah lebih baik lagi. Nggak ada begitu Mas Afik, ya, nggak ada, gitu. Nah, karena itu, ya, karena itu ini para ulama itu bilang ada dua hal yang manusia itu nggak bisa cukup, selalu bisa nambah. Bahkan Nabi bisa nambah dua hal, hikmah dan iman. Hikmah dan iman. Hikmah itu adalah ilmu tentang apa yang baik supaya bisa dipakai, ya. Dan iman itu pasti bisa naik-naik terus. Makanya Nabi Ibrahim pun kadang-kadang minta tanda. Nabi-nabi juga minta, berikan aku tanda ya Allah, bukan karena mereka nggak yakin, tapi karena sudah yakin tapi pengen lebih beriman lagi. Gitu Mas Afik. Itu adalah supaya Afik selalu berada di ufuk dengan kebaikan. Nah, ada ulama bilang juga, namanya Syekh Nasiruddin Al-Albani, jalan ufuk itu, jalan menuju ke Allah itu panjang sekali, dan kita jalannya kayak kura-kura. Artinya
Artinya kita pelan banget jalannya di situ. Tapi nggak apa-apa. Tugas kita bukan buat nyampe ke ujungnya. Maksud kita nggak perlu sehebat Allah, ya nggak bisa. Tapi yang penting kita sampai hidup kita habis, kita berusaha supaya ada di jalan untuk Allah. Gimana caranya ada di jalan untuk Allah? Yaitu denganmu kepada Allah itu melalui nanti selama masih kecil dengan orang tua dan sama guru. Nah, makanya mudah-mudahan Mas Afik akan selalu tumbuh menjadi anak yang baik. Kalau dikasih tahu nurut jangan mati, ayo. Jangan menunda-nunda. Ya, jangan menunda-nunda, nanti nyesel. Ini nyesel, enggak bisa makan biskuit. Ayo. Ya. Jadi ayo kita tingkatkan kebaikan. Afik harus selalu punya PR. Aku pengen bisa lebih baik terus. Pengen lebih baik terus. Supaya nyampe ke ufuk. Tapi sekarang udah nyampe belum? Belum dong. Dan ufuknya gerak terus. Jadi kita selalu berubah untuk selalu menjadi lebih baik. 1 3. Nah, Afik, ayo tadi kasih tau banyak loh. Kalau nawar 5. Ayo. Pak. Apa? Ayo. Ufuk itu di pantai itu jauh banget. Ya, titik terjauh. Artinya apa? Kenapa kita harus berusaha mencapai ufuk? Stop itu kelihatan itu loh Pak. Apa? Ini kurang kecil. Apa yuk? Tahu jalannya untuk ke ufuk itu kayak kura-kura pelan banget. Gimana cara kita harus menjalannya supaya nyampe ke Allahnya dengan baik? Naik ufuk. Supaya ufuk dengan melakukan Kebaikan. gimana caranya melakukan kebaikan? Cepat-cepat melakukan kebaikan. Sebelum itu, Sebelum itu nurut sama Allah. ya kalau caranya nurut sama Allah gimana? Harus Dan belajar dan terus sama Allah, lalu ayah ibu, habis itu guru, habis itu ayah ibu, guru, ayah ibu, guru. setelah Afik udah belajar kebaikan itu apa, Afik harus melakukan. Oke. Sepertinya sudah cukup untuk halaqah kita sore ini ya, Mas Afik. Semoga ilmu yang kita dapatkan sore ini bisa mengawali tahun 2026 dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi, supaya kita bisa terus berjalan walaupun merangkak seperti kura-kura menuju ufuk, menuju kebaikan yang paling jauh yang bisa kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita tutup majelis hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.